Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal 1 dan 2. Saya Poppy Rimayanti dengan NIM 21060096 dan rekan saya Titi Atifa dengan NIM 21060109. Untuk jurnal pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Siti Atifa dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal yang pertama dengan judul yaitu Dampak Tarif Impor dan Kinerja Kebijakan Harga Pasar serta implikasinya terhadap daya saing beras Indonesia di pasar dunia yang diterbitkan oleh Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian dengan volume 1 nomor 4 halaman 315 sampai 330 pada tahun 2003 dengan penulis Ketut Karyasa. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis pemberlakuan perdagangan bebas di Indonesia dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi dalam negeri. Jenis dan sumber data yaitu konsep analisis keseimbangan parsial, keunggulan komparatif satu produk sering dianalisis dengan pendekatan domestik atau DRCR. Guna memperoleh nilai DRCR, maka analisis yang digunakan adalah polisi analisis matriks. Metodenya yaitu rancangan penelitian dalam permasalahan ini yaitu dari model PAM dapat dihitung nilai DRCR yaitu Y3 per Y1 kurang Y2. Nilai DRCR besar dari DRCR kecil dari 1 jika dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai net importer beras, menunjukkan bahwa usaha memproduksi beras dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi permintaan beras dalam negeri lebih menguntungkan dibandingkan dengan impor. Demikian interpretasi sebaliknya jika nilai DRCR besar dari 1. Selain DRCR, beberapa analisis lainnya yang bisa diturunkan dari PAM adalah Nominal Protection Coefficient on Output atau NPCO sama dengan X1 per Y1. Nominal Protection Coefficient on Input atau NPCI sama dengan X2 per Y2. Effective Protection Coefficient atau EPC sama dengan X1 kurang X2 per Y1 kurang Y2 dan lain sebagainya. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam sektor pertanian termasuk komoditas beras, dengan memperlakukannya perdagangan bebas di satu sisi merupakan peluang dan di sisi lain sekaligus juga merupakan tantangan adalah suatu langkah yang tepat jika kebijakan pemerintah diupayakan untuk memacu produk-produk yang memang mempunyai keunggulan komparatif daya saing dalam pasar bebas. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal 1 analisis data dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan hasil polisi analisis matriks atau PAM selain menunjukkan Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi beras, juga memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah yang diperlakukan memberikan insentif bagi petani padi atau beras untuk berproduksi. Kelebihan penelitian ini ialah pembahasan dalam jurnal ini cukup lengkap apabila dibuktikan dengan hasil polisi analisis matriks. Akan tetapi kekurangan penelitian ini, struktur pembagian dari abstrak kesimpulan tidak terstruktur dengan baik. Baiklah, untuk jurnal 2 saya akan membacakan hasil reviewnya. Judul jurnalnya yaitu Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap pengumuman kenaikan harga BBM 22 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Manajemen Analisis Jurnal yang memiliki volume 3 dan halaman 1 sampai 5 pada tahun 2014 dengan penulis Ervina Ratnaningsih dan Dwi Cahyaning Diah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar modal dengan melakukan penelitian perbedaan abnormal return dan volume perdagangan sebelum dan setelah kenaikan harga BBM 22 Juni 2013. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sahamnya masuk dalam indeks LI-45 periode tahun 2012 sampai 2013. Pendekatan event study. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 37 perusahaan sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan pendekatan event study. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 37 perusahaan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal bereaksi terhadap peristiwa pengumuman kenaikan BBM 22 Juni 2013. Berdasarkan hasil uji beda rata-rata terhadap abnormal return pada periode sebelum dan sesudah pengumuman menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk hasil uji beda rata-rata trading volume activity atau TVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian rata-rata terhadap abnormal return sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013 tidak menimbulkan abnormal return. Kelebihan penelitian ini yaitu struktur dalam artikel sangat baik sehingga artikel ini mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya yaitu pembahasan hanya sedikit sehingga membuat artikel hanya memiliki 5 halaman saja. Baiklah, hanya itulah presentasi dari hasil review jurnal 1 dan 2 kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.